Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Kenalin, kami dari kelompok 2 dengan saya Dira Mastika Purba dan teman saya. Saya Dina Hairia. Saya Susi Erika Yasa. Nah, jadi di sini kami mau bahas tentang analisis pekerjaan, tentang proses-proses dari pekerjaan tersebut, lalu gimana sih proses rekrutmennya, lalu pelatihannya, dan lain-lain. Nah, di sini kita udah ada narasumber dari Bang siapa? Boleh perkenalan. Bang Agus. Lihat ke sana, Bang. Bang boleh lihat ke sana habis. Sambil gimana saya Perkenalkan, nama saya Agus. Nah, kalau boleh tahu posisi Abang ini kerja di perusahaan mana sih? Di sini cetak namanya. Oh, di seni cetak ya guys. udah berapa lama Abang ini kerja? Kurang lebih 2 tahun. Udah lama juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih dulu latar belakang pendidikan Abangnya itu sebagai apa sebelum terjun ke dunia pekerjaan percetakan ini? Dulu pendidikannya SMK. Oh, SMK-nya jurusan apa itu, Bang? SMK-nya ke pemasaran sih. Oh, Jadi berarti linjur ya. Iya. Dulu pernah ikut pelatihan gitu nggak atau kursus yang berhubungan sama pekerjaan? Sempat sekali sih ikut kursus grafis sekali. Berarti selebihnya itu belajar sendiri. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Terus untuk tentang pekerjaan sehari-harinya itu kalau boleh tahu itu apa ya? Belajar sehari-hari lebih ke desain sih. Desain. Perluan desain. Itu setiap harinya ada yang kalau ada yang pesan baru Abang desain atau memang setiap hari memang selalu ada yang pesan gitu? Setiap hari selalu ada yang pesan. Soalnya ada toko offline dan juga toko online. Oh, gitu. Berarti Abang yang mendesain gitu ya? Iya. Berarti ada misalnya customer yang Mau minta request, ya request custom gitu Abang yang mendesain. Iya. Langsung ke saya itu. Terus Itu di bagian desain anggotanya ada Abang sendiri atau ada temannya yang lain? Untuk posisi desain kebetulan di tempat saya sendiri. Oh, Abang sendiri. lalu untuk hasil kerja yang paling utama atau yang harus dicapai dengan pekerjaan Abang itu apa ya? Yang pastinya sih harus sesuai dengan permintaan klien sih. Dari segi warna dan lain-lain harus sesuai dengan yang diminta. Kalau alat-alat atau perlengkapannya gitu yang biasa dipakai apa ya Bang? Kalau boleh tahu? Kalau di bagian desain grafis cuma 1 set komputer sih, nggak ada banyak-banyak. Berarti pakai aplikasi gitu Iya, lebih pakai aplikasi. Kalau aplikasinya banyak, banyak. tapi lebih ke CorelDRAW sama Photoshop. Itu yang paling sering Ya, yang dipakai. paling sering digunakan itu. Biasa Abang kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Jam kerja biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi ya? Jam 8 pagi sampai 5 sore. Kalau ada lembur sampai jam 7. Oke, nah kita kan tadi udah bahas dari pekerjaan kan. Nah, ini kami mau bertanya nih, dari setiap pekerjaan kan pasti ada resikonya. Resiko apa sih yang pernah Abang hadapi selama menjalankan pekerjaan ini, atau ada resiko yang berbahaya? Dan gimana cara Abang menanggapi dan apa maksudnya ya? Menanggapi hambatan atau tantangan itu gitu, bahaya yang Abang rasakan. Kalau untuk bekerja sih, kalau desain grafis minim, nggak ada ininya. Oh, Cuma minim ya. lebih ke, kan kita udah ada dengan komputer kan sehari-hari. Iya. Duduk komputer, jadi mata kita yang lebih ke Iya, lebih makanya cepat lelah untuk ya karena kan atasinya monitor. pakai kacamata. Oh. Radiasi Oh, ada. nggak terlalu parah. Terus gimana sih menurut Abang skill apa sih yang harus dimiliki dalam pekerjaan ini? Kalau skill mungkin lebih ke teliti ya, soalnya desain itu yang pertama harus teliti, yang kedua harus kayak kita lebih jeli lagi lah intinya dalam, kayak banyak kan baca yang tipe-tipe gitu kan. Kita harus lebih teliti sih, terutama teliti dan telaten. Lalu kalau kan ini Abang desain grafis ya, itu perlu fisik juga nggak sih? Maksudnya kekuatan fisik gitu? Kalau kekuatan fisik nggak begitu perlu sih, cuma kan kita cuma duduk. Lebih ke ini aja sih, ngantuk sih. Oh iya. Karena kan cuma monoton gitu doang kan. Karena Iya. cuma Selesai duduk di gitu depan ya. monitor gitu ya. Bosen kan kalau
Pengalaman kerja sebelumnya itu abang juga desain grafis ya? Ya, tapi kalau yang dulu itu merangkap sama operator mesin sekalian. Oh, berarti pengalaman sebelumnya itu juga ngebantu ya untuk Sangat pekerjaan ngebantu. yang sekarang gitu, karena masih sejalan gitu ya. Masih sejalan. Nah, sebelum abang bekerja di bidang ini, ada nggak sih pelatihan yang abang jalani sebelum abang masuk ke dunia kerja yang sekarang ini? Pelatihan khusus misalnya? Kalau pelatihan khusus, Dari perusahaan abang gitu. Ya dikasih gitu sebelum masa training lah. masa training ibaratnya. ada Oh, masa 2 bulan trainingnya dalam ada. masa trainingnya. Itu ngapain aja ya? Kita diminta buat ini, kasih setiap hari kan ada konsumen yang mau buat desain segala macam. Kita suruh handle itu semua. Bisa nggak kita handle desain yang masuk segitu banyak, itu bisa nggak? Mungkin itu aja training. Berarti untuk penggunaan softwarenya itu nggak di training dari. Enggak, karena kalau untuk penggunaan desain softwarenya itu udah udah dites waktu masuk. Oh, berarti langsung training itu tadi Ya, ya? training itu handle konsumen. Terus selama abang ngerjain tugas itu ada nggak sih ide atau buat bikin cara kerjanya jadi lebih mudah dan efisien gitu? Ada, setiap hari kayak misalnya banyak yang masuk nih, cara manage-nya biar masuknya lebih teratur gimana, yang dikerjain dulu yang mana itu ada setiap hari. Terus biasanya dalam sehari itu abang menerima berapa pesanan masuk gitu dalam sehari? Kalau sehari misalnya masuk tuh nggak tentu, tapi rata-rata itu di 50 sampai 70-an order lah. Oh, banyak juga ya. Berarti itu abang sendiri ya yang ngedesain ya? Ya, saya Untuk sendiri. deadline-nya kalau misalnya Deadline-nya. deadline-nya Apakah dalam waktu dikasih? dekat gitu, Atau? abang ada minta bantuan dengan tim atau gimana? Nah, kalau untuk desain yang offline itu didahulukan karena konsumen datang langsung. Tapi iya, kalau iya. untuk yang online itu sistemnya PO. Ya, Jadi kita ada waktu buat ngerjain order mereka. Iya, iya, iya. Dulu waktu pertama kerja di perusahaan ini, proses rekrutmennya itu gimana ya? Kalau dulu saya dapat infonya itu dari IG. Bisa kayak biasa seperti kayak ngirim CV dan terus ada panggilan baru tes itu. Tes, Tes oh. software yang buat desain itu. Kalau dirasa udah cukup, itu dipanggil ke sana. Ada wawancaranya nggak? Ada Berarti wawancara dulu baru dites atau? wawancara itu sekalian tes. Oh, Dalam satu hari itu ya. Iya. berarti proses tesnya itu 1 hari, baru kalau misalnya memang udah memenuhi kualifikasi, langsung pelatihan gitu ya selama 2 bulan itu? Iya benar. Menurut abang nih, apakah perusahaan abangnya sekarang ini udah cukup jelas belum soal pembagian tugas dan tanggung jawabnya kepada karyawannya? Kalau proses sih sudah jelas banget ya. Tapi kan misal kita selalu ada kayak pembagian tugas kalau over ini. Terlalu banyak orderannya. Ya, orderan pembagian tugas ini sama ini biar lebih cepat nanti selesainya. Utamakan kepuasan pelanggan. Oh, berarti kadang abang juga pernah yang bukan tugas abang yang ngerjain? Sering. Oh, gitu. Saling membantu lah ya Saling berarti. membantu. Karena kan lebih kepuasan pelanggan. Jadi sama-sama membahu seperti itu. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari bincang-bincang kita malam ini itu dengan Bang Agus yang bekerja sebagai desain grafis, fokus dari pekerjaan ini itu menghasilkan desain yang sesuai dengan keinginan dari klien. Nah, kerjanya itu memang lebih banyak di depan komputer dan harus bisa memiliki soft skill menggunakan aplikasi-aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW atau Photoshop. Lalu pekerjaan ini juga membutuhkan orang yang teliti, telaten dan fokus terhadap desain yang dikerjakan gitu. Jadi intinya nih desainer dalam perusahaan percetakan ini punya peran penting karena dari awal semua proses itu kan ada di Abang Agus gitu. Kalau hasil desainnya bagus jadi pasti kliennya juga puas gitu.
Baik, sekian dari kami kelompok 2. Kepada Bang Agus kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bang Agus. Semoga dilancarkan terus pekerjaannya. Dan semoga hasil dari wawancara kita ini kita bisa menambah ilmu dan kita juga mendapat tambahan ilmu dari Bang Agus selaku Narasumber. desainer dan narasumber. Semoga kita juga bisa menangkap apa nih yang sudah dijelaskan Bang Agus tadi. Sekian dari kami kelompok 2. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Thank you. Jadi guys, selesai. Ini udah siap? Udah ya?